Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang ibu kos di kota Medan tewas usai ditikam dengan senjata tajam oleh penyewa kosnya. 2 personil tim Basarnas Kantor SAR Medan ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di Sungai Laubiang, Kabupaten Karo. Petugas Satuan Narkoba Polres Tapanuli Selatan meringkus pelaku narkoba jenis sabu-sabu seberat 1 kg. Seorang ibu kos di kota Medan tewas usai ditikam dengan senjata tajam oleh penyewa kosnya. Sebelumnya warga sempat mendengar suara cekcok dari dalam rumah kos. Warga sontak berupaya mengintip sebuah rumah kos usai mendengar suara cekcok dari dalam. Seketika pria berbaju putih bergegas keluar meninggalkan rumah kos di Jalan Badak, Kecamatan Medan Area, Kota Medan. Salah satu warga yang curiga memeriksa ke dalam rumah dan betapa terkejutnya ia melihat Neti yang merupakan ibu pemilik kos bersimbah darah. Sayangnya, terduga pelaku yang merupakan penyewa kos yang biasa dipanggil Acek sudah terlanjur kabur. Tengok dia keretanya udah nggak ada. Berarti ini pelakunya penghuni kos. Iya, di situ. Usianya udah Kan tua juga ya? tadi. Udah tua juga. Nampak ya, aku masih jualan, masih ngejual. Jadi dari CCTV tadi ada teriakan itu dugaan. Teriakan itu yang pertama kali kakak itu lah. Udah lama ngekos, orangnya kan tertutup bang. Keluar, pergi, pulang, kerja, tidur gitu kan. Udah terbiasa. Kondisi korban yang kakak lihat seperti apa? Itulah aku nggak nengok darah langsung keluar, aku nggak masuk lagi bang. Pas diangkat maknya pun aku nggak nengok. Lukanya kalau Korban yang berusia 61 tahun itu diduga ditikam menggunakan senjata tajam oleh pelaku. Saat di perjalanan ke rumah sakit, korban dinyatakan meninggal dunia karena kehabisan darah. Di perut ada itu. di perut. Saat ini sampai itu dulu, ya kan? Kalau untuk Tusukan lah berarti Pak ya kalau di perut. Detailnya seperti itu. Kita ini pas siap semuanya. ada barang bukti apa aja yang kita sita, Bang? Untuk nama korban Pak? Nama korban masih ya nanti lah untuk penyelidikan. Bang, ada barang bukti yang kita amankan, Bang, di TKP? Ya baju lah. Senjata yang digunakan untuk membunuh korban ada, Bang? Baju masih baju gitu. Jenazah korban diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Sementara itu pihak kepolisian telah mengantongi nama terduga pelaku pembunuhan terhadap seorang ibu kos di Jalan Badak, Kota Medan. Sosok pelaku juga tampak melalui rekaman kamera pengawas dari rumah tetangga korban. Setelah dilakukan pengumpulan barang bukti termasuk rekaman kamera pengawas milik tetangga korban, polisi kini telah menyimpan satu nama yang diduga sebagai pelaku dari pembunuhan. Terduga pelaku adalah anak kos yang menempati kamar kos milik korban. Meski hingga kini pihak kepolisian belum merincikan secara pasti terkait identitas terduga pelaku, namun pihak kepolisian memastikan bahwa kejadian tersebut merupakan kasus pembunuhan. Dari konteks kronologisnya sudah jelas, CCTV juga clear, tinggal kita mencari keberadaan tersangka. Inisialnya udah ada Pak? Ada lah pasti. Abun. Abun ya Pak? Inisialnya K, kabur. Abun. Berarti melarikan diri, kita kejar ya Pak? Ya, masih melarikan diri. Berarti memang pembunuhan itu, Pak, harus Ya, dipastikan. Diketahui aksi pembunuhan terjadi pada Rabu pagi 25 Oktober di kawasan Jalan Badak, Kecamatan Medan Area, Kota Medan. Melalui rekaman pengawas dan keterangan saksi mata, terduga pelaku merupakan pria berkostum putih yang tiba-tiba keluar dari samping rumah korban dan berjalan cukup terburu-buru meninggalkan rumah korban. Sempat terdengar suara keributan di antara korban dan pelaku. Namun tiba-tiba warga sudah menemukan korban terbujur kaku di lantai rumah dengan bersimbah darah.
Jenazah korban langsung diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. 2 personil tim Basarnas Kantor SAR Medan ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di Sungai Laubiang, Kabupaten Karo. Sebelumnya tim SAR Kota Medan dinyatakan hilang sejak 16 Oktober lalu. Dua anggota tim SAR Kota Medan yang hilang di Sungai Laubiang, Kabupaten Karo ditemukan. Keduanya telah meninggal dunia. Sebelumnya, petugas gabungan telah melakukan pencarian selama 7 hari sejak 16 Oktober. Kedua korban ditemukan tim penyelamat di Bendungan Wampu, Desa Rih Tengah, Kecamatan Kutabuluh, Kabupaten Karo. Petugas sedikit kesulitan ketika mengevakuasi jenazah karena lokasi tempat ditemukannya kedua korban begitu terjal dan sempit, sehingga harus berhati-hati ketika melakukan evakuasi. 00 WIB ditemukannya 2 personil Basarnas yang selama ini hilang, tepatnya di Rih Tengah. Untuk kondisi korban sendiri seperti apa kemudian? Untuk kondisi korban yang 2 personel dari Basarnas ditemukan sudah keadaan meninggal dunia dan sudah dievakuasi oleh personil Basarnas TNI Polri. Tadi pada pukul 19.00 WIB dibawa ke rumah sakit umum dan kemudian akan diserahkan ke keluarga di Medan. Setelah ditemukan, kedua korban dibawa ke rumah sakit umum dan kemudian diserahkan kepada pihak keluarga. Dengan ditemukannya kedua korban yang hilang, pencarian tim penyelamat di Kabupaten Karo hingga Kamis pagi resmi ditutup. Sebelumnya diketahui sebanyak 3 anggota tim SAR Kota Medan dinyatakan hilang pada Rabu 16 Oktober. Mereka terbawa arus sungai ketika mencari korban banjir di aliran Sungai Laubiang, Kabupaten Karo. Namun dari 3 anggota tersebut, sebelumnya 1 orang bernama Jerry ditemukan selamat di lembah Sungai Laubiang, Desa Limang, Kecamatan Tiga Benanga. Kemudian, sisanya 2 orang Rabu kemarin atas nama Tengku Rahmat dan Dodi ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Karo. Polisi meringkus seorang pelaku perampokan di salah satu toko ponsel di Kabupaten Batubara. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa pistol yang digunakan untuk mengancam korban. Inilah rekaman kamera pengawas sang perampok bernama Leman yang hendak melakukan perampokan di salah satu toko ponsel di Kabupaten Batubara. Namun aksi yang dilakukan pada Selasa kemarin gagal. Ia hanya mengancam korban kemudian melarikan diri karena di area toko ponsel sedang ramai aktivitas warga. Aksi tersebut terjadi di toko ponsel Devita Safna di Desa Kuala Si Kasim, Kecamatan Sebalai, Kabupaten Batubara. Perampokan itu merupakan aksi keduanya. Sebelumnya ia berhasil melarikan ponsel milik korban dengan menodongkan senjata api, bahkan sempat menembakkannya ke udara. Korban yang takut diancam dengan pistol membiarkan tersangka mengambil ponsel miliknya. Kini perampok ponsel itu telah diringkus petugas Polres Batubara. Kejadiannya dia mau menyetor duit dengan alasan menyetor duit, tetapi mereka tidak ada ininya. Dan pada waktu itu dia ancamlah yang punya ponsel dengan senjata dan sempat meletuskan sekali. Berdasarkan rekaman CCTV, terus saksi-saksi yang kita periksa pada saat itu. Hingga kini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polres Batubara. Akibat perbuatannya, ia terancam hukuman 12 tahun kurungan penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Batubara.